Jadi dinamika kerajaan itu ada. Dia punya bentuk. Tapi ingat ya, tidak tanda-tanda lahiriah. Gitu. Jadi kemenangannya bukan kemenangan dari apa? Dari apa yang menurut hikmat dunia. Pakai kata-kata itu. Hikmat dunia. Jadi dibedakan dari sisi hikmat dunia dan dari sisi hikmatnya Allah. Hikmat Allah itu tahu nggak saudara? Menurut Paulus itu kebodohan bagi dunia. Gitu. Hikmat Allah bilang apa saudara? Hikmat Allah bilang apa? Penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Kebayang nggak? Dunia bilang bodoh, kamu bodoh. Kenapa Paulus catat bahwa hikmat Allah itu kebodohan bagi dunia? Kamu bodoh karena Kristus, kan gitu. Itu dari hikmat dunia. Gitu. Ya, jadi kerajaan ini di mana Kristus datang membawa berita, kabar baik, good news, the gospel of kingdom of God gitu. Jadi teman-teman di sini tahu nggak? Ini akan berbeda. Ini kita akan berbeda nih ngomong di sini dengan kemudian bagaimana perspektif dunia ini ya. Dunia ini itu segala sesuatu yang tidak mengasihi Bapa gitu ya. Itu dunia ya. Segala sesuatu yang membuat saudara dingin terhadap kerajaan Allah itu dunia, apapun itu. Gitu, di dalam gereja, di luar gereja, itu dunia. Apapun yang membuat saudara tidak bergairah lagi dan sangat rindu, kehilangan akan hadirat Allah, itu dunia. Saya sudah pernah cerita di sini kan. Itu sangat tinggi tuh nilai-nilai begitu. Nah, yang ini memang yang ini saja. Jadi sama sekali tidak bisa mirip sama dunia loh. Sama sekali nggak bisa. Tidak bisa. Satu hari, saudara berhasil mengerjakan 5 tugas. 5 tugas produktif. Achieve. Tercapai targetnya. Dalam satu hari. Mungkin dalam 1 minggu. Mungkin dalam 1 bulan. Mungkin dalam 1 tahun. Tercapai. Bahkan nilainya besar. Produktif. Sangat produktif. Tapi saudara semakin ingin dengan Tuhan. Terasa tidak tertarik dengan menikmati hadiratnya. Saudara sedang duniawi. Saya ulang ya. Saudara dan saya, bisa saya juga, jadi duniawi. Artinya tidak dalam perspektif hikmatnya Allah. Tidak sedang membangun satu pertumbuhan ke arah serupa dengan Kristus. Enggak, sedang enggak. Sebaliknya. Dalam satu hari, bisa dalam 1 minggu, bisa dalam 1 bulan, bisa dalam 1 tahun, saudara hanya mampu menghasilkan satu ya, pekerjaan yang produktif. Tetapi pekerjaan itu membawa saya dan saudara semakin merindukan hadiratnya Tuhan. Seperti kehilangan segala-galanya kalau tidak ada di dalam hadiratnya Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan itu menjadi satu-satunya dalam hidup saudara. Anda sedang ada di dalam dinamika kerajaan Allah. Anda sedang menyatu, sedang intim, sedang bergaul karib dengan Bapa di surga. Dan itu artinya saudara sedang dalam pertumbuhan ke arah serupa dengan Kristus. Bukan hal lahiriah. Bukan hal lahiriah. Nah, saudara, dari perspektif itu kita membangun. Kita melihat, kita masuk dalam perlombaan, kita masuk di dalam pertandingan. Jadi kita juga kalau membahas perlombaan dan pertandingan gitu, tanpa mengetahui perspektif itu bisa juga menjadi tidak tidak efektif gitu, atau tidak optimal gitu. Bahkan tidak menyentuh jiwa dan roh kita bisa jadi gitu. Makanya saya selalu angkat ayat satu berapa itu? 1 Korintus 15:58 kan? Ya, 1 Korintus 15 atau 2 Korintus 15, sorry. Ya, antara ya 1 Korintus 15:58 kan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah.
Karena di dalam persekutuan. Jadi intimasi persekutuan dengan Tuhan itu, disitulah jerih payah saudara, apa yang saudara kerjakan itu tidak akan sia-sia. Di luar persekutuan dengan Tuhan, apapun di bawah matahari sia-sia. Gitu. Pak, terus apa yang tidak sia-sia? Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Nah, sekarang kita menyempit ya. Kan gampang kan? Kita filter kan? Kalau tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, segalanya sia-sia. Pak, masa sih? Ya, coba mari kita uji gitu. Mari kita uji kan? Kita uji. Apa yang dihasilkan oleh tubuh gitu. Apa yang dihasilkan oleh tubuh? Misalnya apa sebetulnya? Itu orang kerja di kerja jadi petani itu ya, sorry, petani jadi semua pekerjaan yang tenaga kasar gitu. Tenaga kasar, ya kan? Eh, pecahin batu, eh, jadi tukang gitu, tukang, pembantu tukang gitu kan, pembantu tukang. Jadi eh, skillnya itu hard skill, gitu. Tidak perlu soft skill, ya kan? Nggak perlu sekolah gitu, ya. Tani gitu ya, membajak sawah gitu. Itu hasil tuh, hasil dari karena punya otot, ya kan? Karena punya eh, kan otot, urat gitu, kan? Makanya orang yang nggak punya otot, nggak punya urat, siapa itu? Ya ada ya orang kan ada orang yang ini kan, yang secara fisik fisik namanya apa? Disable, disability kan, gitu. Kan dia nggak bisa menghasilkan tuh, kan? Yang secara tubuh. Ada nggak kerjaan lain, Pak, yang seperti itu, tapi yang sifatnya rohani? Ada nggak? Coba kasih contoh. Kerja rohani yang nggak pakai otak. Ayo, mungkin, hmm? Kalian kerja kemarin kan? Mungkin keluarin bulu ayam. Pakai otak nggak? Iya, nggak, ini sederhana. Saya mau bawa pelan-pelan aja. Kalian langsung bisa pisahin. Kan materinya Pak Anton kemarin susah. Saya pakai bulu ayam. Ini kan saudara perhatiin nggak? Saya bawa ke hal-hal praktis, sangat praktis. Bahkan mungkin hal-hal yang baru saja terjadi kan, gitu kan? Kerja gitu, bantu orang kerja kemarin. Pakai otak nggak? Hah? Pakai mata kuliah yang saudara kuliah nggak? Nggak. It- ya kan? Misalnya di gereja tuh pasang tenda, turunin kursi, mau ada acara, pasang sound system, pakai otak nggak itu? Kan dominan itu kan pakai otot gitu, kan? Tapi dia menghasilkan nggak sesuatu? Dia menghasilkan sesuatu nggak? Iya dong, menghasilkan sesuatu. Kan ayamnya jadi bersih bulunya. Ya kan, sosis dipasang jadi apa, bisa bunyi. Kan produktif. Tapi sekarang kita lihat. Kita lihat nih. Apakah sia-sia atau tidak sia-sia? Coba jawab. Nah, saya tanya Yuli sama Mira kali. Ya, mengeluar kemarin kemarin keluarin bulu ayam kan? Aku lihat ayamnya bersih. Betul? Atau itu mesin yang keluarin bulunya? Atau potong ayam? Saya nggak tahu apa. Yang dikerjain apa? Apa yang dikerjain? Ini gampang kan supaya bisa bisa cerna kan? Materi kami kan susah. Apa? Yang dikerjain kemarin apa? Mengenai ayam. Diapain? Hah? Potong ayam. Dipotong. Oke, dipotong. Selesai. Dipotong ayam yang sia-sia sama potong ayam yang tidak sia-sia, yang mana bedanya kira-kira? Apakah selalu sia-sia atau tidak sia-sia? Coba jawab itu dulu. Potong ayam tuh sia-sia atau tidak sia-sia?
Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Hah? Tidak sia-sia. Tidak Ya, sia-sia. tidak sia-sia. Dari mana Mira tahu kalau tidak sia-sia? Benar, apa yang tidak sia-sia itu pasti tercatat dalam kerajaan. Nah, dari mana? Enggak, dari mana Mira tahu bahwa itu tidak sia-sia? Karena setelah kami potong ayam, kami buat rantang itu kami dapat dananya untuk sumbang ke gereja. Oke, jadi Mira bilang tidak sia-sia karena apa yang dihasilkan dari situ untuk menyumbang gereja. Kata-katanya begitu, literalnya begitu. Jadi apakah semua orang yang bekerja di situ karena semua untuk disumbang gereja, semua mereka itu tidak sia-sia? Ya, ya, jawab aja secara ini. Kira-kira begitu nggak? Nah, jawab. Tergantung, Gimana Yandri? tergantung Pak, tergantung motivasinya. Tergantung motivasinya. Ini pintar nih, saudara. Ini kalian ini Yandri, oh Yandri mungkin udah S2 ya. Benar nih. Ya, saudara tahu nggak? Kan katanya nih slide nih susah nih. Aku masukin nih ini framenya. Framenya saya ulang, saya mundur ya. Simpan itu, simpan contoh ya. Saya mundur nih, saya mundur. Apapun di bawah matahari itu sia-sia. Gitu. Kenapa kata-kata ini muncul? Kenapa kata-kata ini muncul? Karena sejak Adam, ya, Adam pertama, ya, Adam pertama. Emang ada Adam yang lain? Ada, Siapa? Tahap terakhir. Ah, oke, gitu. Jawab gitu. Kan saya bilang Adam pertama karena ada Adam terakhir. Bukan Adam kedua ya, nggak ada. Adam terakhir. Jadi ada Adam pertama dan Adam terakhir. Ini harus pegang. Jadi kita tuh punya kebenaran. Kalau nggak pegang dan letak dan saudara tahu nggak, jalan menuju ke tempatnya Bapa itu, ya, yang disebut Ouranos atau surga itu, dalam terjemahannya itu sebenarnya langit, ya langit di mana Bapa ada, ya sempit, sempit. Gitu. Kalau itu sempit, pengertiannya juga tidak mudah tentu saja. Gitu. Pasti. Ini saya ngomong kayak gini itu sebenarnya saudara udah mencium aroma. Ya, memang jalannya jalan derita berarti. Nah, memang betul. Tapi tapi nih saya coba selalu mundur sedikit demi sedikit ke dalam kehidupan yang universal, universal. Sampai potong ayam saja kita bisa bahas mengenai hubungannya sama jalan itu. Sekarang loncat langsung kan. Menarik kan tadi? Mira bilang potong ayamnya itu tidak sia-sia nih. Karena apa? Ini hasil produksinya itu akan sumbang gereja. Terus saya tanya, apa betul semua? Wah, Yandri kasih sesuatu yang memilah, memisahkan, menampi. Dia bilang tergantung motivasinya, gitu. Jadi ada tergantung gitu. Nah, sebelum masuk ke tergantung itu, kita balik lagi ke Mira. Semua yang di situ karena dia mengerjakan untuk gereja. Berarti beda dong sama orang yang potong ayam di tempat pemotongan ayam gitu di pasar. Pasti beda. Kenapa? Orang yang potong ayam di pemotongan di pasar itu semata-mata, saudara tahu nggak? Dia semata-mata kan menghasilkan untuk uang. Jelas-jelas untuk uang. Nah, nanti uang ini, wah Pak, tapi ada loh Pak. Dia usaha di pasar, potong ayam, tapi setelah itu, nah tapi kan setelah itu udah bukan potong ayam kan? Udah bentuk uang kan? Nah, di dalam bentuk uang, sudah uang nih. Uangnya pakai buat apa? Ya, itu diuji lagi. Tapi potong ayamnya, gitu. Sudah kalian tadi apa? Tadi kalian tadi potong ayamnya itu tidak punya motivasi. Ada kalian yang datang ke situ, datang potong ayam, siapa tahu dapat 50.000? Ada? Tidak ada. Ada. Waduh, bertobatlah. Ya kan?
Tapi orang yang potong ayam di pasar, jelas-jelas dia potong karena mau dapat untung. Untuk dirinya sendiri. Beda sekali kan? Ini sebelum masuk ke tergantung tadi yang Andri ngomong. Itu beda beda beda. Tahap pertama dulu nih. Orang yang potong ayam di pasar jelas-jelas untung buat dirinya gitu. Kalaupun bukan dia yang punya, jasa untuk dia juga dia potong karena jasa untuk dia. Walaupun dia mungkin ambil tangan kedua. Apapun. Saudara yang datang ke tempat kemarin, nggak ada kan yang berpikir dapat 1.000, 2.000, atau dapat ongkos pulang mungkin? Ada. Ada yang berpikir begitu? Atau datang potong ayam supaya dapat makan ayam? Nggak mungkin kan? Mira kayak susah jawab. Nah, enggak loh. Itu coba bayangkan. Beda ya. Ini level itu dulu. Jadi tak harap kembali tanpa pamrih. You do something without any motivation. Kamu lakukan sesuatu tanpa motivasi for yourself, untuk dirimu sendiri. Itu sudah sesuatu yang dibilang tidak sia-sia. Sederhana? Sederhana. Saudara mau bantu orang tanpa embel-embel nih. Benar-benar tanpa untuk keuntungan diri sendiri. Kan itu. Saudara tahu nggak yang namanya kenosis? Kenosis. Mengambil satu peran tanpa punya motivasi untuk mengambil untung, padahal punya kesempatan untuk ambil untung. Itu pengertian kenosis yang sesungguhnya. Ini di sini. Makanya kita kan dipanggil untuk kamu lagi. Kamu bukan kamu lagi ya. Jangan punya agendamu lagi gitu. Jadi kita ngomong roh, jiwa, saudara, realitasnya itu ada. Dan realitasnya itu adalah dinamikanya. Dan ini namanya dinamika kerajaan Allah. Ini itu adalah eh, eh, suasana batin kerajaan Allah. Dalam bahasa yang lebih populer itu kebatinan kerajaan Allah itu begini. Gitu. Segala sesuatu yang di luar itu pasti sia-sia. Nah, yang tidak sia-sia itu adalah apa? Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Saya masuk ke tahap kedua. Jadi ingat tadi ya, pertama, apapun yang saudara lakukan nih ya, dengan berpikir untuk keuntungan dirimu sendiri itu pasti apa saudara? Pasti tidak punya dimensi kekekalan. Itu bayangkan. Ini contoh nih contoh nih. Itu salah nggak Pak? Ya nggak salah. Tapi itu untuk di dunia ini saja. Nggak ada dimensi kekekalnya. Kan? Cangkul, jadi tani, jadi guru. Dapat uang tuh. Untuk apa? Ya makan tuh Pak. Beli beras, beli ini untuk makan. Terus beli baju untuk hidup gitu. Untuk untuk hidup. Hanya untuk itu saja. Habis di dunia ini. Ya kan? Gitu. Habis. Nggak punya itu kenapa pengkhotbah bilang segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Itu sia-sia kalau apa? Kalau dia tidak, kita langsung pakai kata-kata yang menarik dari Rasul Paulus ya. Kalau dia tidak mengerjakan kekekalan, mengerjakan kemuliaan yang kekal. Kalau tidak mengerjakan kemuliaan yang kekal, dia akan sia-sia gitu. Dia tidak punya dimensi keabadian, dia tidak punya dimensi kekekalan. Dia nggak punya sesuatu yang menghasilkan lenan halus, gitu. Yang namanya perbuatan-perbuatan yang adalah lenan-lenan halus, nggak punya. Gitu. Dan itu dimensinya dimensi kekekalan, sorry, dimensi kerajaan Allah, gitu. Nah itu loh saudara ya. Nah masuk ya. Jadi jadi yang bisa mendatangkan eh, kemuliaan kekal itu adalah apa? Adalah yang dikerjakan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, Yandri makanya jawab tadi, tergantung, tergantung. Contoh,
Mira ke situ sudah nggak punya motivasi. Jadi nggak datang karena akan ada dapat uang dan tidak datang karena ada Yohanes yang datang. Bisa kan bukan uang tuh. Tapi karena ada Yohanes, saya kasih nama saja. Saya kan nggak tahu nama dia dapur nama asli itu saya tidak tahu. Atau ini contoh saja Mira ya. Kau jangan masukin hati. Masuk telinga harus. Nah, ya, yang kedua atau yang ketiga tidak datang karena mungkin ini pas nih itu jam makan siang kita kita kebagian makan siang walaupun dikasih makan siang mungkin mungkin saya tidak tahu tapi ada orang motivasi gitu ya kan bersih itu bersih nah sekalipun demikian ya sekalipun demikian tetapi tidak punya pemahaman yang benar ini yang menarik kita baca ayatnya dulu ya kita baca ayatnya. Em, 1 Yohanes kalau nggak salah. 1 Yohanes. Saudara baru bisa mepet nih ke situ ya. 1 Yohanes. Uh, Lambat sekali. Uh, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Teman-teman ingat itu. Karena ada Yohanes 3 ayat 18 terkenal juga kan. Yohanes 3 ayat 18 itu uh, tidak akan dihukum. Kan? Yang percaya kepadaan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi itu saudara. Jadi 3 tahap. Mengasihi itu katanya jangan hanya berbuat, bukan hanya dengan bukan hanya dengan perkataan gitu. Oke? Bukan hanya dengan perkataan. Jadi apa dong, Pak? Yang kedua harus dengan perbuatan. Tapi bukan hanya dengan perbuatan. Harus dalam kebenaran. Karena kalau kamu berbuat kasih tidak dalam kebenaran, maka kamu hanya kasihan. Apa sih kasihan itu? Ya terdorong oleh rasa iba. Perlu Yesus nggak itu? Nggak perlu. Saudara kalau lihat saudara-saudara kita tuh sebangsa itu dari umat Buddha, wah, jangankan saudara, dia pohon dia kasih, tanah gunung dia kasih, saking dia kasihnya gunung. Nih Pak Daniel nih pasti punya cerita atau kok Afin nih punya cerita begitu. Teman-teman gitu yang dari Tionghoa itu paham sekali itu yang namanya dunia ini siklus hidup ini berputar katanya. Gitu. Dia tahu sampai yang namanya air gitu, apapun alam ini, saudara bayangkan nggak itu? Ya, punya pemahaman seperti itu. Tapi ini Rasul Yohanes bilang dan dalam kebenaran, gitu. Yang dibilang mengasihi dalam kebenaran itu seperti apa? Saya ulang ya. Apa yang dimaksud dengan mengasihi? Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu tanpa pamrih, Pak. Pak, guru yang beragama Buddha juga tanpa pamrih. Bisa terima kok, Abi? Ada kan? Ketemu nggak? Aku pernah Iya, ketemu. Pak. Betul, Ketemu. betul. Nah, Iya, iya. tapi kalau Rasul Yohanes bilang harus dalam perbuatan dan dalam kebenaran, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kenapa? Jadi apa yang disebut mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Saya baru ngomong beberapa menit yang lalu. Apalagi kalau 2 hari yang lalu. Apalagi kalau minggu lalu.
Gak mungkin saudara jawab. Supaya statement ini salah dan tidak benar, jawablah. Apa yang dimaksud dengan mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi saudara. Itu jawabannya. Yohanes pasal yang ke-11, berapa Mira? Yohanes pasal yang ke-11, betul. Ayat yang ke-15 ya. Ya, urut itu. 10, 11, ayat 12. Kayaknya salah. Hmm? Oke, saya ingat. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 dan 12 dan 13 kalau nggak salah. Coba baca. Yohanes 15. Mulai dari ayat ke-9 kan? 9, 10, 11, 12. Kan 9 itu bilang ini kan, seperti Bapa mengasihi aku, kan gitu ya? Betul nggak sih? Oke, silakan Yanti. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Jadi perintah kasihnya Yesus itu, dari mana perintah kasihnya Yesus itu? Terdefinisi seperti Bapa mengasihi aku. Saudara tahu nggak kasihnya Bapa kayak apa? Coba saya tanya, ini pertanyaan kedua ya. Seperti apa sih bentuk kasih Bapa? Wah, saudara, secara pengetahuan dulu aja. Atau bolehlah secara sharing pribadi juga kalau mau saya kasih tahu. Kasih Bapak nggak ada batasnya. Oke, nggak ada batasnya itu seperti apa? Kita minta apa dikasih, baik semua. Pak Daniel, stop di situ. Betul, Bapak minta apa aja dikasih? Saya ragu sekali. Amin, amin. Kasih, Nggak, betul. Bapak minta apa aja dikasih. kasih ya. Bapak jangan, Bapak, Saya dikasih saya. Emang eh, kagak instan nih, nggak instan nih. Saya minta pembayaran aja bulan ini, ada aja uangnya ada. ya, Kasih. tapi apa saja yang Bapak minta dikasih gitu. Jadi tidak ada doanya yang tidak dijawab. Nggak kayak kayak umpama udah nyampe akhir bulan, Ya, saya Tuhan, bilang Tuhan, 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 Tuhan memberi, menyediakan lah gitu ya. dia menyediakan benar Ya, buat jadi pembayaran ada. ya, jadi supaya tidak ini ya, supaya tidak berlarut ke situ ya. Jadi gini loh. Jadi Tuhan kan nggak selalu jawab doa saudara. Udah Betul, jelas itu. Enggak nggak selalu. instan. Udah jelaskan. Jadi kenapa dibilang kasih kasih bentuknya kasih Bapa itu apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah bentuk kasih Bapa. Satu, kedua, Bapa tidak mau ada yang binasa, tetapi supaya semua orang supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kasih Bapa. Itu bentuknya. Coba bayangkan saudara, ada nggak kasih yang lebih besar dari kasih itu? Gitu. Nah, bentuk kasih yang sama tadi ya Yohanes 15 kan, itu seperti kasih itu dia Yesus juga mengasihi saya dan saudara. Nah, ayat berapa tadi Yanti yang inilah perintah baru itu ayat 13 ya. 9, 10, 11, 12 ya. Lepas. 11-nya ya. Iya, 11-nya kan gitu. Jadi untuk mengasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang dibilang
Kembali ya, kembali saudara. Tadi 3 menariknya. Jadi kasih itu katanya jangan hanya ngomong. Namanya NATO kan, gitu. NATO, no action, talk only, gitu. Itu 1 Korintus 13 bilang seperti gong yang bergemerincing, gitu. Bunyinya kencang. Kan ini. Jangan hanya jangan tadi ada 2 selain perkataan apa katanya. Nah, aku mari kita bukan manusia dengan perkataan. Oke. Jangan sama aja sih. Jangan dengan perkataan atau hanya dengan lidah kan. Ini tiga saudara ingat aja ini. Ini ini itu ya pernah jadi judul satu seminar. Jadi saya tuh sampai masih kuliah loh saudara. Masih kuliah itu 30 tahun yang lalu. Dan selama 30 tahun itu saya uji ayat ini. Saya uji ayat itu. Ya, saudara belum lulus kan? Ada teman-teman yang lain, tapi ini benchmarknya kan kalian yang kuliah nih. Coba bayangkan. Karena kita membayangkannya kalian akan jadi orang-orang yang benar-benar hidup oleh kuasa kerajaan Allah. Gitu. Yang bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Gitu. Ini kuasa apa ini? Gitu kan? Kuasa apa ini yang dimaksud? Kuasa ilahi. Kuasa apa? Hmm? Kuasa roh Allah yang berdiam dalam saudara. Kalau dibilang kuasa ilahi, salah nggak? Ya nggak salah, tapi ilahi yang mana? Yesus ilahi, Bapa ilahi, mana? Apa? Kan Bapa sendiri yang sudah menyatakan janji itu. Menyatakan, saudara tahu nggak kekuatannya itu? Murid di Yerusalem dibilang, don't go anywhere yet. Jangan kemana-mana dulu ya gitu. Ya, karena kalau roh itu turun di atas kamu, maka kamu akan memiliki kuasa. Jadi kuasa saya dan saudara punya karena roh itu turun atas kamu. Itu perspektifnya orang pengikut Kristus. Gue kok kayak itu caranya itu. Jadi nggak saya kayak gini ya. Orang bisa ngomong kemana-mana ya macam-macam. Tapi tahu nggak dia itu punya frame, dia punya cara pandang sendiri. Jalannya sempit. Namanya jalan jejak-jejaknya Kristus. Yaitu kemana? Ya, ke Yerusalem yang baru. Gitu. Akan berakhir. Nah tadi saya sebut. Kerajaan Allah itu akan berakhir di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena apa? Langit yang pertama dan bumi yang pertama ini akan berlalu. Nah, Yerusalem baru itu adalah pusat dari pemerintahan kerajaan Allah itu. Dan sekelilingnya itu disebut Gea. Gea. Gea itu bumi atau wilayah-wilayah di sekitarnya. Gitu. Wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi ada langit yang baru dan bumi yang baru. Itu persis Yerusalem baru itu adalah pusat pemerintahannya. Karena di situ apa? Di situ tahta. Di situ katanya apa? Kamu akan duduk bersama dengan aku di atas tahtaku. Untuk apa? Menjadi imam. Yang kedua, memerintah. Yang ketiga, menghakimi. To rules, mengatur. Gitu. Ya, 3 kan fungsinya. Gitu. Di kitab Wahyu itu sampai 4-5 kali itu disebut. Apa yang saudara menjadi jawatan, jawatan posisinya itu ada. Itu adalah impiannya, itu adalah akhir dari kerajaan itu. Di sini ada nggak? Oh, di antara kamu, kok bisa ada? Karena apa? Karena roh. Kenapa? Kenapa dibilang itu loh, saudara? Kenapa dibilang begitu? Kenapa? Karena ada roh Allah yang berdiam, gitu. Makanya ini ada satu ya. Ini kan waktu Roh Kudus itu belum dicurahkan nih, ini nih. Roh Kudus belum dicurahkan, itu masih ini loh, saudara. Itu masih eh, apa momen apa bukan evident by evident. Jadi kejadian demi kejadian. Nah, Yesus bilang gini, ketika aku mengusir roh Allah keluar dari orang itu, maka kerajaan Allah itu sudah ada. Katanya kan hadir, ya kan? Kenapa? Karena itu artinya ketika penguasa yang lama itu yaitu roh kegelapan itu di, di katanya orang kuat
ya kan, orang kuat ini diusir keluar. Maka apa? Maka roh Allah itu menjadi pemilik yang baru, menjadi pemilik yang baru. Dia mendiami orang itu. Nah, di mana roh Allah ya hadir di situ, itu kerajaannya Allah gitu. Dia tidak melayang-layang di luar sana kan, tetapi dia berdiam di dalam saya dan saudara. Kan? Kamulah baitnya Allah, kamulah tempat Allah berdiam. Ya, makanya dibilang kerajaan Allah itu ada di antara kamu yang apa? Kamu yang roh Allah itu berdiam di dalamnya. Tangkap ya sampai situ kan? Nah, suatu hari nanti, kenapa nih? Ini pertanyaan ketiga nih. Kenapa nih? Kenapa? Kenapa dikatakan bahwa eh, kerajaan Allah itu akan berakhir di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan tidak akan ada lagi di langit pertama yang bumi yang pertama. Kenapa? Hmm? Karena langit yang Lang- pertama, Yanti dulu. karena langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu. Ya kenapa? Kenapa kalau ini berlalu, terus dibilang kerajaan Allah itu tidak ada lagi di situ? Hmm? Yandri mau jawab? Ya, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama ini lenyap dengan seketika. Iya, 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 lenyap. Tapi kenapa dikatakan roh Allah itu tidak apa kerajaan Allah itu tidak ada lagi di situ? Boleh saya jawab Pak ya? Ya, kok Afif? Ah, sebab eh, tadi kan Bapak bilang kan roh Allah atau kerajaan Allah itu berbicara apa ya itu tadi saya lupa lagi. Jadi Pak, jadi Yesus itu sudah ada di itu Pak di LB3 kalau nggak salah Pak itu bumi dan eh, Yerusalem baru.